ya. Oke. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan di TK, pengetahuan kuantitatif ya. Salah satu tipe soal yang muncul di situ adalah analisis kecukupan data atau AKD ya. Dan sisanya merupakan soal matematika dasar ya, dan akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini ada sekitar 15 soal, 16 soal ya, yang saya estimasikan bisa selesai dalam waktu 1 jam lebih lah, ya, mungkin sampai jam 4. Oke ya, jadi ini soalnya di sini saya sudah kumpulkan ya soal-soal yang harusnya kalian sebenarnya udah bisa ya, tanpa perlu belajar materi SMA, MTK SMA ya. Ini harusnya udah bisa dikerjakan. Ya, karena beberapa soal ada yang menggunakan logika, ada juga yang soal setingkat SMP. Ya, mungkin karena faktor lupa aja gitu yang bikin kalian tuh nggak bisa kerjain soalnya. Ya, ini nomor 1. Saya kasih waktu 1 menit lah ya untuk kerjakan soal ini. Habis itu kita bahas seperti biasa. Nah, soal ini nih dia sering ini ya, kadang-kadang muncul ya kalau di soal TPS TK ya, soal yang mendefinisikan operator baru gitu. Ya, operator yang biasa kita kenal kan ada 4 ya, yang dasar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kan. Nah, sih dia mendefinisikan atau mengartikan suatu operator baru yang disimbolkan di sini sebagai bintang ya, yang diartikan sebagai ini, B kuadrat dikurangi A. B sama A-nya adalah bilangan bulat. Tidak boleh koma-koma, Pak. Intinya adalah nilai dari ini. 3 bintang 4, kemudian dibintangkan dengan 5 itu berapa? Oke, silakan dicoba dulu. Pak, Ya, yang bintang tuh kali kan, Pak? yang mana? Yang Ini, bintang. ini Nah, bukan ya, ini bukan kali ya, bukan kali, tapi didefinisikan sebagai ini. Contohnya ya, misalkan A-nya 3 nih misalnya ya, kemudian A-nya 3, kemudian B-nya 7 misalnya. Nah, berarti kalau misalnya ditanya 3 bintang 7 itu sama dengan, itu kan diartikan sebagai B kuadrat kurang A kan. B-nya kan tadi 7, berarti 7 kuadrat dikurangi A-nya tadi 3. Berarti 46. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi sesuai dengan definisi yang diberikan. Nah, gunakan ini untuk menghitung yang ditanya ya. Ini ada 2. Kan kalian hitung dulu yang dalam kurung ini berapa, kemudian baru hasilnya dibintangkan dengan 5. Jadi 2 kali. Yang hitungnya 2 kali. Oke, Clara menjawab A ya. Clara ini. Oke. 3 serangkai menjawab A juga. 12. Yang lain apakah ada jawaban yang berbeda? Alvin, kamu mau masuk negeri gak, Alvin? Iya, Pak. Oh, rencananya itu ya. Oke. Udah tahu jurusannya kan? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ya, kita bahas ya. Nah, yang pertama yang kita hitung adalah yang di dalam kurung dulu. 3 bintang 4 ya.
Oke, kita tunggu 3 bintang 4. Berarti A-nya 3, B-nya 4. Ini sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3. Berarti sama dengan 13. Ya. Kemudian berarti soalnya berubah menjadi 13 bintang 5. Nah, ini hasil detik. Kalau ini kita dapat, itulah jawabannya. Ya. 13 bintang 5 itu berapa? Berarti sama dengan A-nya 5. Ya. Sorry, A-nya 13, B-nya 5. Berarti jadi 5 kuadrat dikurangi 13. Sama dengan 12. Ya. Berarti ini jawabannya adalah A. Ya, definisi ini berbeda-beda loh ya, tergantung soal. Bisa aja misalkan dia jadi, ini sembarangan aja, misalkan saya ubah menjadi 2AB tambah A misalnya. Definisinya ya diubah misalnya. A bintang B itu sama dengan 2AB tambah A. Jadi dia berubah-ubah nih tergantung dari soalnya sendiri gitu. Ya, nanti kan sesuaikan aja gitu. Dia maksud dari operator baru itu apa sih? Pasti ada dikasih tahu ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait soal ini? Ya, nggak ada ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan lewat chat kalau misalkan tidak mau lewat voice ya. Oke, nomor 2. Oke ya, Clara ini dulu ya. Hmm. Emanuela tuh anak asrama kan? Bukan ya, Emanuela? KB. Iya ya. Oh, Clara nggak jawabannya P ya. Oke, 3 serangkai jawab B3. Tasya mau B juga nih Tasya. Tasya Felicia. Oke. Oke ya, apakah ada jawaban yang lain selain B? Oke, Clara deh. Clara gimana? Kenapa bisa jawab B? Itu kan dia berangkatnya jam 9 pagi kan Pak, hari Sabtu. Ya, Seharusnya kalau misalkan tibanya 18 jam kemudian berarti 3 malam. 3 malam hari Minggu. jam Nah, malam karena minggu. Jakarta lebih cepat 6 jam, berarti kan di kota Edinburgh itu jam itu Pak, 20 masih jam 9 malam Oh, hari dikurangi ya. Sabtu. Ya, Oke. Berarti dikurangi 6 jam. Jam berapa nih? 9 ya? Oke, 9 ya. 9 malam hari Sabtu. Oke, gitu ya. Benar ya. Jadi tinggal pakai logika aja ya. Pertama tinggal tambahin 18 menjadi jam 3 malam, harinya hari Minggu. Kemudian karena waktu Jakarta itu lebih cepat 6 jam gitu kan. Sedangkan yang ditanyakan adalah waktu di Edinburgh, berarti harus dikurangi 6 jam. Ya, berarti jawabannya adalah jam 9 malam, harinya hari Sabtu. Oke, ini deh ya. Ada yang ingin tanyakan?
Oke, jadi kami bisa melihat ya gambaran soalnya ternyata soal matematika dasar itu tidak melibatkan soal-soal materi yang tingkatnya analisis seperti misalkan matriks, limit, dimensi 3 dan sebagainya ya. Itu munculnya di bagian matematika ini ya, di bagian saintek dan sosial ya, bukan di TPS. Kalau TPS dia soalnya kebanyakan menggunakan logika dan soal-soal sederhana aja. Oke ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke nomor 3 tentang statistika. Yang itu rata-rata ya. Kita udah belajar juga di matematika wajib. Oke. Ya. 3 serangkai menjawab A ya. 1. Kalian di rumah siapa tuh? 3 serangkai? Di sekolah, Pak. Oh, di sekolah. Di mananya? Di kantin. Ada kah? Bisa ngintip nih. Kami juga kelihatan Bapak dari sini, Pak. Oh, bual ya. Hai, Bapak. Ada siapa yang situ? 3 orang ya, Kak? Ramai. 6 orang, Pak. Siapa aja? Mau tahu ya? Pasti ada Kelvin. Salah. Cewek semua ya? Iya, cewek semua. Oh, oke. Berarti ada Bella nih. Udah pulang. Oh, udah pulang. Coba tebak lagi, Pak. Habis ini dapat hadiah kalau benar. Hadiahnya apa nih? Siapa ya? Kelas MIPA A kan? Iya, iya. Siapa ya yang suka nongkrong ya? Meryl nggak mungkin ya Meryl. Dia pasti udah tidur. Oke, udah ya kita bahas dulu ini ya. Ini benar ya jawabannya 1 ya. Kalian tinggal pakai definisi eh, rata-rata aja yang ini. Min kan itu kan jumlah nih ya, jumlah datum dibagikan dengan banyak datum. Kalian bisa ngecek ini datumnya ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 datum. Berarti untuk menghitung rata-rata yang simbolnya X bar ya, itu sama dengan jumlahkan dulu semuanya ya, 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 8 tambah 12. Itu nanti hasilnya 57 ya, jika tidak salah. Ya, 57 ya. 13, 23, 35, 43, oh 55 ya. 55 ditambahkan dengan X sama Y-nya ya. 55 tambah X tambah Y. Dibagi dengan tadi ada 8 kan. Datumnya berarti dibagi 8. Kemudian kita tahu bahwa X barnya sama dengan 9 ya. Rata-ratanya berarti 9 sama dengan 55 ditambah X tambah Y per 8. 8-nya kalikan sebelah jadinya dapat 2 sama dengan 55 tambah X tambah Y. Berarti 55-nya kalau dipindahkan ke sebelah menjadi 72 kurang 55. Artinya 17 ya. 17 sama dengan X tambah Y. Kita kotakkan, ini yang diperlukan. Ya. Yang ditanyakan adalah X tambah Y bagi 17. X tambah Y bagi 17. X tambah Y-nya kan 17. Itu 17 dibagi 17. Berarti sama dengan 1.
Ya, jadi di soal ini kita tidak perlu mencari nilai X-nya berapa, nilai XY-nya berapa ya, tapi yang diperlukan adalah jumlahnya. X tambah Y jumlahnya berapa? Nah, kalau udah tahu kan kita bisa menjawab soal yang ya, tanpa perlu menghitung masing-masing berapa nilainya. Ya, jadi ini juga jawabannya adalah A ya, 1. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke soal nomor 4. Contoh pecahan yang memiliki angka di belakang koma sebanyak tak berhingga itu misalnya ya, misalkan 1/3. Ya. Kalau kita pakai kalkulator ya, ini jawabannya adalah 0,3333 terus ya, sampai nggak selesai, tidak berhingga. Ini adalah contoh pecahan yang kalau jadikan pecahan desimal, dia angka di belakang komanya tuh tidak terhingga. Kalau yang bukan misalnya 2/5 ya, 2/5 itu kan 0,4. Nah, jadi dia berhingga, cuma ada satu angka aja kan di belakang koma. Kalau ini kan dia tidak berhingga, banyak banget. Nah, ini X-nya ini berapa nih penyebutnya nih supaya hasil ini komanya itu tak berhingga. C ya, oke, C. Siapa aja sih di situ? 3 serangkai? Udah sisa 4 orang dapat, 2 orangnya pulang. Udah pulang. Siapa satu lagi? Michelle, kecil Pak. Misal. Ngapain misal di situ? Kalian kerja kelompok kan? Iya Pak, SDK tadi sih. Oh, bikin lagu. Iya, nyanyi. Oh, oke. Kabar ke YouTube kan? Dikumpulkan ke saya. Ah, oke. Oh, enggak perform di kelas ya? Enggak Pak, mana cukup waktu sih. Oh iya. Sama kelompoknya kan juga itu, beda kelas. Oh, kelompoknya beda kelas? Iya Pak. Ya. Sama main gitar ya katanya? Apa Pak? Main alat musik juga ya? Gitar? Iya. Ah, oke. Ya, C semua ya di sini ya. Nia kenapa bisa jadi C nih? Tinggal dibagi doang, Pak. Oh, kamu Iya. coba satu-satu kan? Yang paling mungkin kan sih, Pak. Nih lihat yang kan 81, kayaknya bisa dibagi 9. Gitu sih. Oh, Baru diterusin kayak gitu. Nebak sih intinya. nebak ya. Berarti kamu nggak coba baru cek yang dihitung. lain. Opsi yang lain kamu nggak cek? Enggak. Nggak ya. Ini boleh aja sih ya. Pandai-pandai kalian lain cek soal ini gimana. Oke. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah ketika suatu bilangan dibagi dengan 3 ya. Dibagi 3, kemudian kalau dia dibagi dengan 7 ya. Ya, dibagi dengan 11 ya. Itu dia dan seterusnya ya. Ini akan mengakibatkan kemungkinan ya pecahannya itu pecahan desimalnya menjadi tak berhingga angka di belakang komanya ya. Contohnya kayak tadi kan 1/3. 1/7 juga sama ya. Nanti dia tidak berhingga juga. 1/11 juga sama ya. Kalau dia dibagi dengan 2 atau dibagi dengan 4 ya, dibagi dengan 5, 6 ya. Nah, kalau 6 dia masih ada, dia bisa mungkin ya, mungkin dia tak berhingga karena 6 itu kan sama dengan 2 kali 3 kan. Jadi ada 3-nya di sini yang bikin dia itu pecahan desimalnya tidak berhingga angka di belakang komanya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Ya kalau 2 itu pasti enggak ya. Enggak mungkin 8103 kalau dibagi 2 itu pasti pecahan desimalnya itu angka di belakang komanya itu berhingga. Ya. Sama 5 juga gitu ya. Nah, yang perlu kita cek adalah 8103 ini kalau dia dibagi dengan 3 itu bisa enggak?
Ada cara cepatnya ya daripada kalian harus bagi bersusun seperti anak SD ya kayak gini kan. Kalian ngecek aja ini yang tanya bisa gak dibagi 3 gitu kan. Kalian tinggal jumlahin aja angka-angkanya. 8 ditambah 1 tambah 0 tambah 3 itu kan hasilnya sama dengan 12 kan. Nah, ternyata 12 ini bisa dibagi 3 kan. Kita tahunya 12 itu bisa dibagi 3 kan? Nah, berarti kesimpulannya adalah 8103 ini bisa dibagi 3 gitu. Ya. Nah, ketika tadi kan Nia menjawab 9 nih. Berarti 8103 dibagi 9 ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa 9 itu kan 3 kali 3 gitu. Oke lah yang ini kita bisa coret gitu kan. Jadi nanti hasilnya sekitar 2000-an. Ya 2000-an nanti dibagi 3 dia akan menyebabkan pecahannya itu menjadi tak terhingga akan angka di belakang komanya ya. Ini 2000-an dibagi 3 karena tadi kita sampaikan bahwa ketika suatu bilangan dibagi 3 maka dia akan mengakibatkan hasilnya itu menjadi tak berhingga angka di belakang komanya ya. Tahu kalau misalnya kalian tidak mau menganalisis seperti itu ya bisa aja sih coba-coba gitu ya 8103 bagi 2 tapi kan itu kan agak lama ya karena kalau di TPS itu harus cepat-cepat tuh jawabnya ya cukup kalau nebaknya langsung benar gitu ya itu hoki banget ya. Oke ya jadi kalian cari faktor yang banyak angka tiganya sebenarnya itu kan terdiri dari 2 angka 3 kan 3 kali 3 gitu. Makanya dia bisa mengakibatkan hasilnya itu seperti ini yang diminta di soal. Kalau 12 nggak bisa ya, 12 itu kan dia 4 kali 3. 4 itu dia nggak bisa bikin pecahannya itu menjadi angka di belakang komanya tak hingga, nggak bisa. Ya, yang bisa hanya 3, tapi 3 itu udah tercoret dengan 8103. Ya, 15 juga sama, 5 kali 3 kan. 3-nya udah tercoret, sisa 5. 5 nggak bisa. Oke ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Nah, kalau ini udah mainnya jabar. Kita jabarnya yang sederhana aja. Ini kan tidak perlu mencari nilai R-nya berapa, nggak usah ya. Tidak usah ya, karena nanti dia akan langsung ketemu jawabannya. Gitu. Yang ditanya tuh langsung ketemu. Tanpa harus mencari nilai R-nya. Yang pertama dilakukan adalah kamu kalikan dulu ini ya ke sampingnya, ya, ke R-nya. Kemudian dikalikan ke dalam, pindah ruas, dapat jawabannya. Memang deadline SBK itu kapan? Apakah semester ini atau apa? Atau semester depan? Minggu ketiga November. Oh, oke. Bentar lagi dong ya. Iya, Pak. Iya. Penyampaian udah selesai ya? Punya Caca Cipi Fani sih belum. Kalau yang lain udah. Oh. Ini individu atau kelompok? Kelompok, satu kelompok 3 orang. Oh, kelompok 3 orang. Bikin lagu atau cover atau apa? Nyanyi cover, ya. Oh, nyanyi cover. C ya, C Clara menjawab C 0 ya. Yang lain apakah ada jawaban?
sebisa mungkin setiap soal dikerjakan dalam waktu 1 menit ya sebenarnya. Kalau estimasi waktunya ya satu bagian 15 soal 15 menit, berarti kan kurang lebih satu soal 1 menit. Oke, kita bahas ya. Oke, pertama kalikan dulu ke samping, berarti nanti dapatnya R tambah 15 ya sama dengan R kali R kan berarti R kuadrat. R dikali 3 berarti jadi 3R, positif 3R. Kemudian saya pindahkan ini semuanya ya, yang di kiri ini ke kanan aja. Nah, berarti jadi 0 sama dengan R kuadrat tambah 3R jadi min ya. Min R 15-nya jadi min juga 15. Berarti 0 sama dengan R kuadrat tambah ini 2R dikurangi 15. Dan ternyata inilah yang ditanyakan di soal itu. Jawabannya adalah 0. Ya. Berarti jawaban Clara tadi udah benar ya, 0 ya. Kak, kalau misalkan ditanya yang lain, misalkan R kuadrat tambah 2R misalnya ya, dikurangi 13 gimana? Bisa ya. Dari sini baca ada step tambahan. Supaya min 15 jadi min 13, berarti harus ditambahin dengan 2 ya. Maka kanan di ruas sebelah juga harus tambahkan 2. Kan nanti hasilnya 2 sama dengan R kuadrat tambah 2R kurang 13 kan seperti itu. Ya, jadi selama dia R kuadrat tambah 2R-nya diketahui, ya ini nggak apa-apa nih, di bawah pun nggak apa-apa, tetap akan bisa dapat jawabannya gitu. Ya. Jika misalnya ditanya R kuadrat tambah 2R kurang 13, jawabannya adalah 2. Ya. Oke. Nah, kalau soal ini kebetulan ini bisa difaktorkan ya. Kalau misalkan ditanya nilai R-nya itu bisa gitu. R kuadrat tambah 2R kurang 15 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ini menjadi R ditambah 5. Ini R dikurangi 3 kan, kalau difaktorkan ya. Sama dengan 0. Berarti R-nya bisa min 5 atau R-nya bisa 3 ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan ditanya nilai R-nya gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nomor 5. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Mungkin menjadi Recha sama Nur satu ini kah? Satu lokasi kah? Iya, Pak. Di mana? Lagi makan. Oh, lagi makan. Sama Nia juga ya? Dan Ipi, Valen? Iya, Pak, sama mereka-mereka. Oh. Kenny. Halo Kenny. Iya, Pak. Kenny MIPA C ya? Oke, ya, MIPA C. Ini mau masuk negeri kan? Rencananya ya, Pak. Oh ya, jurusan apa ini rencananya? Arsitek. Arsitek ya. Di sini kah? Sini, Intan kah? Atau di luar? Punten. Intan ya. Oh, berarti kamu bisa join itu dong, yang seminar yang dikirimkan di grup ini. Ada nggak? Ada lihat nggak? Ada, Pak. Nah, bisa ya join. Itu kan tentang pengenalan prodi arsitek. Oke, Pak. Ya. C ya ini. Oke. 22. Oke, kita bahas ya. 2 sama dengan 19. Yang bisa nebak sih ini ya. Bilangan kuadrat apa ya? 900. 30 kan ya sebenarnya. Tapi hati-hati. Oh, bisa gitu. Oke, sebentar ya.
Oke, jadi nah kalian perlu hati-hati ya, karena ketika ada bilangan kuadrat, ya bilangan apa yang dikuadratkan sama 900 itu ada dua loh ya, bukan hanya 30. 30 kuadrat itu memang 900, tapi tidak hanya itu. Ada juga bilangan lain yaitu min 30. Ya. Itu juga kalau dikuadratkan juga sama 900 itu. Makanya ada dua kemungkinan nilai M-nya nanti. Ya. Yang pertama nilai M plus 2 itu tadi 30. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah M plus 2-nya sama dengan min 30. Nah, berarti M-nya ini sama dengan 28. Ini M-nya sama dengan min 32 ya. Pindah ruas. Yang ditanyakan adalah nilai bilangan manakah yang mungkin menjadi nilai dari M tambah 10. Oke. Kalau kita pakai yang kiri ya. Kalau M tambah 10 itu berarti hasilnya sama dengan 38 ya. 28 tambah 10 kan 38. Kalau kita pakai yang kanan, M tambah 10. Berarti min 32 ditambah 10. Min 22. Ya, ada dua kemungkinan. Yang itu ya, tinggal dicek aja di pilihan gandanya mana yang ada. Min 22 ada ya. Oke, 38 kan nggak ada. Berarti memang, karena ditanyakan kan yang mungkin. Ya, ada dua kemungkinan, kita pilih yang ada di pilihan gandanya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kayak gitu ya. Kenapa 38 nggak ada? Karena dari opsinya memang nggak ada 38. Kalau ada 38 berarti itu juga jawabannya ya. Oke ya, apakah ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ke nomor 7. Ini bangsa daerah apa? Ini kalian bisa menggunakan aljabar ya. Bisa juga menggunakan pemisalan ya kalau licik ya. Ini bisa pakai pemisalan. Nah, dimasukin angka tertentu gitu kan di bulan Aprilnya. Nanti ketemu jawabannya.
Oke, apakah ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Mungkin ini agak lebih rumit ya. Clara dapat nggak Clara? Oh ya. Jawab E. Gimana tuh Clara? Kenapa bisa E? 10 ya. Saya kurang yakin ya sih Pak, tapi saya bagi semua Pak. Misalkan itu kan yang awal kan dia 3/5 kan Pak dari total jualannya bulan April. Nah, Ya. Itu pertama-pertama saya 1 dibagi 3/5. Nah, lalu dapatnya kan 5/3, lalu 5/3 baru dibagi 1/6 lagi. 5/3 dibagi 1/6. 10 ini. Oke. Tapi yang tanyakan inilah ya. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualannya di bulan Mei dan Juni? Ya, rata-rata. Tapi kita cek dulu lah ya. Kita coba cek apakah benar jawabannya 10. Mungkin caranya berbeda. Oke ya, pertama kita di sini kan nggak tahu nih bulan April itu berapa sih banyak kalung yang dijual dia gitu kan. Tiba-tiba langsung bulan Mei gitu kan. Berarti kita perlu melakukan pemisalan. Kita misalkan di bulan April ya, itu terjual sebanyak X kalung ya. Kalungnya terjual sebanyak X. X-nya kita nggak tahu berapa ya. Makanya tadi kita bisa melakukan pemisahan sih, X-nya pakai angka aja gitu. Ya, tapi kalau misalkan ditulis caranya seperti ini, X aja. Ya, berarti kalau di bulan Mei yang terjual adalah di sini kan kita kan 3/5 kan ya. 3/5 dari total jualannya di bulan April. Berarti 3/5 dari X, 3/5 kali X ya. Itu di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni itu dikatakan di situ 1/6, menjual kalung sebanyak 1/6 dari total jualannya di bulan Mei. Tadi total jualan di bulan Mei adalah 3/5 X. Berarti 1/6 dikalikan dengan 3/5 X. Ini bisa coret ya. 3 sama 6-nya bisa coret. Jadinya 1/10 X. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Belum ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita cek. Yang ditanyakan adalah jualan di bulan April tadi udah tahu X ya. Tapi rata-rata jualannya di bulan Mei dan Juni kita belum tahu. Rata-rata itu kan sama kayak tadi sih ya. Nomor 1 tadi. Nomor berapa? 3 ya. Rata-rata itu kan kita tambahin dulu ya. Yang Mei sama Juni 3/5 X ditambah 1/10 X. Nah, jadi tulisnya ya. Dibagi dengan Mei dan Juni. Berarti ada 2 bulan ya. Dibagi 2. Oke, ini sama dengan kalau kita samakan penyebutnya ini jadi 6/10 ya yang ini ya. 6/10 tambah 1 berarti jadi 7/10 X dibagi dengan 2. Berarti 2-nya kalikan ke bawah sini ya, ke 10-nya. Jadinya dapat 7/20 X. Nah, ini adalah rata-rata penjualan di bulan Mei dan Juni ya, 7/20 X. Nah, Mas Ferdi, karena yang tanyakan adalah berapa kali lipatkah jualan di bulan April? Di bulan April kan tadi X. Kalau ini rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni itu adalah 7/20 X. Gitu. Nah, ini berapa kali lipat? Ini berkurang atau bertambah nih? Kalau kita pakai logika aja mikirnya. Ini X, ini 7/20 X. Apakah dia bertambah atau berkurang? Mana yang lebih besar? X atau 7/20 X? X, Pak. Apa? X ya? X ya, berarti ini berkurang gitu ya. Nah, ini jadi berapa? Kalau misalkan X jadi 2X gampang ya, berarti ini jadi 2 kali lipat kan? X menjadi 2X, 2 kali lipat kan? Kalau X menjadi 4X berarti kan 4 kali lipat. Nah, kan mikirnya seperti itu. Berarti ini juga sama, X menjadi 7/20X. Berarti kalau ditanya berapa kali lipat, berarti jawabannya adalah langsung ambil ininya ya, 7/20 jawabannya ya. Jangan sampai dibalik 20/7 karena kadang-kadang ada soal yang harus dibalik seperti itu. Ya. Tapi di sini nggak perlu kalau kita menggunakan logika seperti ini. Ya, ini jawabannya adalah A. Oke ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau soalnya misalnya kamu mikirnya licik nih, kamu mau mengubah X-nya jadi angka supaya tidak pusing. Ya. Ini kan banyak X-nya mungkin bikin pusing.
Bisa aja ya, kamu ngambil X-nya, ambil yang kelipatan 10 ya, biar angkanya bagus. Karena nanti kan sini 10x. Misalnya kamu ngambil X-nya 20 deh ya misalkan ya. X-nya kamu ngambil 20 bulan April, misalkan aja 20. Nah, berarti bulan Mei ketemu ya. Bulan Mei itu 3/5 kali 20, berarti 12. Kalau bulan Juni 1/10 kali 20, berarti jadi 2. Nah, kan ini kan jadi lebih enak ya, angka semua gitu. Nah, berarti kalau misalkan ditanya rata-rata bulan Mei dan Juni, jawabannya adalah 12 tambah 2 bagi 2 ya. Sama dengan 14 bagi 2, 7. Nah, sekarang tinggal dibandingkan aja 20 menjadi 7. Itu berarti berapa kali lipat? Ya, jawabannya sama ya, 7/20 kali lipat. Karena kalau 20 dikalikan dengan 7/20 itu sama dengan 7. Maka jawabannya 7/20 kali lipat. Oke ya, seperti itu ya kalau dimisalkan menggunakan angka. Oke, lanjut ke nomor 8. Nah, soal yang ini juga kadang-kadang sering keluar ya bentuk kayak ini ya. Dia membandingkan dua variabel. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, ada yang sama dengan gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di TPS PK itu dia antara 1 atau 2 soal ya. Muncul bentuk seperti ini. Yang opsinya kayak gini. Membandingkan. Oh ya. Ya, jadi. X di sini adalah ini ya, variabel yang kalau tidak dikasih tahu apa-apa berarti dia bilangan real ya. Katanya bebas di angkanya, boleh koma-koma, akar juga boleh, bilangan bulat juga boleh ya. Jadi X-nya di sini adalah anggota bilangan real. Ini bisa menggunakan cara coba-coba sih. Paling aman. Oke ya, 3 serangkai menjawab A ya. M lebih dari N. M lebih dari. Yang paling penting di sini adalah kamu harus tahu bahwa nilai dari X pangkat 2 ya, apapun bilangannya, apapun nilai X-nya itu pasti tidak mungkin negatif. Dan dia paling kecil bernilai 0. Maka selalu tulis seperti ini. X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Bilangan kuadrat itu nilainya tidak mungkin negatif. Nah, itu yang perlu diingat di sini. Nah, juga ya Clara Angelia jawab aja. Seperti tadi sampaikan, kamu bisa melakukan coba-coba di sini ya. Kamu masukin X-nya berapa gitu kan. Yang kecil-kecil ya, jangan besar-besar. Untuk menentukan kesimpulannya apa ya. Tapi kamu harus banyak mencoba memasukkan nilai X ya. Jangan sampai cuma ada satu aja yang kamu masukin. Kadang dia bisa salah. Ya, misalnya kita mau masukin X-nya 0 nih misalnya ya. Berarti nanti nilai M-nya sama dengan 3 kali 0 kuadrat 0 tambah 5 berarti 5 ya. Kalau nilai N-nya itu sama dengan min 4 kali 0 itu habis tambah 1 berarti jadi 1. Ternyata M lebih besar dari N ya. Ini berarti A nih. Tapi itu hanya untuk X sama dengan 0. Kalau X yang lain misalnya gimana? X-nya kita ngambil min 2. Apakah dia masih berlaku? M itu lebih besar dari N ya. M sama dengan berarti 3 kali min 2 kuadrat ya. 3 kali 4 tambah 5, 17. Kalau N-nya itu sama dengan min 4 kali min 2 kuadrat itu kan 4 kali min 4 min 16 tambah 1 berarti min 15. Ternyata benar ya. Ini masih lebih dari M itu lebih dari N. Oke ya. Dan memang benar jawabannya A ya, karena logikanya seperti ini. 3x kuadrat tambah 5 ya, kita bandingkan dengan min 4x kuadrat tambah 1 ya. Kita tahu bahwa tadi x kuadrat itu kan pasti positif dan dia 0 paling kecil ya. Nah, ketika dia dikalikan, ini anggap aja ini positif ya. Ketika dikalikan dengan min 4, maka dia akan sangat besar minnya ya.
plus kali min kan nanti dia min. Tambah 1 aja yang begitu kecil ya. Kemungkinan besar nih jawabannya min, negatif. Ya. Sedangkan yang atas ini karena S kuadrat itu udah positif ya. Dengan menganggap S tidak bukan 0 ya. Dikalikan 3 dia akan semakin besar. Plus kali plus kan dia semakin plus kan. Ditambahkan dengan 5 lagi, oh makin besar dong ya. Ini pasti bertanda positif nih, kemungkinan besar. Ya, jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa ternyata yang M itu pasti lebih besar dari N. Ya, jadi mikirnya seperti itu. Kita menggunakan konsep bilangan kuadrat selalu positif atau 0 paling kecil. Ya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Pokoknya pakai coba-coba bisa aja ya, tapi kalau usahakan cobanya tuh ada sampai 3 bilangan lah, kamu coba. Yang dan itu pun berbeda-beda ya. Ada yang plus, ada yang 0, ada yang min. Nah, kalau kamu mau meyakinkan diri lagi, kamu ambil plus ya, misalkan kamu ngambil X-nya sama dengan 3 misalnya. Nah, ceklah M dengan N-nya apakah masih sama, M itu lebih besar dari N. Ya, jadi jangan hanya mencoba satu bilangan aja. Oke. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, soal yang kayak ini, oh ya, soal yang kayak ini ya, yang tentang aritmetika sosial, keuntungan, kerugian, diskon, ya, itu sering keluar juga di PK ya. Ini materi kelas 7 SMP. Ini kalian cari dulu ya, kalau dia di diskon 50% itu jadinya berapa yang dijual dia. Kemudian baru bikin harga berapa yang perlu dipasang supaya dia tetap untung 30%. Ada 2 langkah yang harus dilakukan di sini. Oke, sudah dapat jawabannya? Clara, apakah sudah dapat? Belum ya? Oke. OD ya. IP, sudah dapat IP? Oh, ada Livia juga ya, Livia Rizal Mitace ya. Livia mau masuk negeri kan? Swasta, Pak. Swasta. Terus kenapa ikut ini? Itu kan, belajar kan? Iya, Pak. Cuma ikut belajar. Oh ya.
Di mana, Livia? Apanya? Mau masuk di mana? Univnya. Nanti katanya swasta kan? Di mananya? Atau masih belum tahu? Kuliah di mana Pak? Gitu. Ya, kuliah di mana? Di WD. Oh, jurusan apa? Ada 4 jurusan ya kayaknya. Manajemen Pak. Manajemen ya, oke. Berarti kamu lintas jurusan ya. Oke. Oke, kita bahas ya. Pertama, kita cari dulu dia jualnya berapa ya. Ketika diskonnya 50%. Ya, dari harga patokannya 480.000. Oke, 50% berarti kan tinggal dibagi 2 aja ya sebenarnya. Kita tulis berarti kita pakai X aja ya sebenarnya. X itu sama dengan kalau diskon 50% berarti yang terjual adalah 50% ya. Kalau diskonnya 30% berarti yang dijual adalah 70%. Gitu ya mikirnya ya. Berarti ini 50% dikalikan dengan 480.000 atau 480 aja ya saya tulisnya biasa. Oke, ini berarti setengah kali 480 sama dengan 240.000 ya. Ini yang dijual ke Dimas ya. Nah, kemudian ya dia ingin tetap mendapatkan keuntungan 30% nih ya. Keuntungan 30% ya, pada saat dia beli kan 480.000, dia maunya untung 30%. Berarti kita cek dulu nih dia 30% dari 480.000 itu berapa sih? Ya. Berarti kita tunggu 30% dikalikan dengan 480.000. Ya. Berarti ini 3/10. 30/100 ya, 3/10 kali 480.000. Nolnya bisa coret ya, nolnya. Berarti saat ini 4 ya, simpan 2, 144. 144.000 ya. Oke. Kemudian tinggal ditambahkan ke berarti yang perlu dijual oleh Nia ini adalah tambahkan ya 480.000 ditambahkan dengan 144.000. Ini yang perlu dijual dia supaya dia itu untung 30%. Ini sama dengan berapa? 624.000. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Harus gimana kan lagi ini? Kali. Cara saya kali 2, Pak. Gimana? Clara kan? Kalau cara saya kali 2. Yang mana? Yang mana dikali 2? 624.000. Oh, ini dikali 2. Kenapa harus dikali 2, Clara? Ini kali 2. Karena kan dia kan mau jual 50% kan, Pak. Ya. Oh, oke. Ya benar-benar ya, jadi kali 2 ya. Jadi 124.000. Oke, ya. Nah, ketika dia menjual sebesar ini ya dan didiskon 50% seperti yang disampaikan ya, maka nanti harganya akan menjadi ini 124.000 ya. Nah, ternyata dia masih untung 30% gitu dari harga 420.000 ini. Oke, berarti ini nggak dipakai nih ya. Yang ini tidak terpakai. Ya, Pak. jadi, ya. Bingung Pak, kok itu dikali 2 ya Pak? Karena 50%. Ini sebenarnya Caca kah? CP itu tuh Pak. GP ya. Karena dia kan 50% GP. Ya. Jadi sebenarnya kamu harus mencari ini ya, harga berapa gitu kan yang kalau misalkan dikalikan dengan 50% ya, dia jawabannya itu ini. 624.000. Ya. Nah, kalau kita ubah soalnya misalkan bukan 50% nih. Misalkan dia 40% misalnya. Itu gimana, Clara? Kalau seperti itu, apakah dikali 40 atau dikali berapa jadinya? Kalau tadi kan 50% mungkin enak, langsung dikali 2 gitu kan. Angkanya tuh bagus. 2,5 ya, Pak. 2,5. Yakin?
yakin. Dikali 2,5 ya. Nanti kamu bisa cek aja sih ya, apakah setelah 624 dikali 2,5 ya jawabannya berapa? Ketika kamu hitung ulang dikalikan dengan 40% gitu ya. Apakah dia kembali ke semula 624.000? Kalau enggak berarti salah ya, bukan dikalikan dengan 2,5. 2,5 dapat dari mana? Mungkin Clara hitungnya gini ya, 40/100 gitu. 4/10 berarti 2/5, 0,4 Clara. Dua koma lima itu dapatnya dari mana? Tapi kayaknya ini bukan 2,5 ya, karena kebesaran loh. 2,5 kan nanti besar banget. Ya, lebih besar dari 50% kan diskonnya. Padahal diskonnya tadi dikurangi 40%. Harusnya bukan 2,5. Ya, atau kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa pakai aljabar ya. 624 itu sama dengan X dikalikan dengan 40%. Oh, ya, bukan 40%. Dia kan diskonnya 40%. Berarti ini kan hasilnya nih. Berarti ini bukan 40% ya, melainkan 60%. Ya, kalau diskon 40% kan berarti yang perlu dibayar adalah 60% sisanya kan. Jadi kamu carilah X kali berapa, X kali 60% itu sama dengan 624. Ya, carilah nilai X-nya, pindah aja ruasnya. 60%-nya pindah ke sini. Jadi 100/60 atau 5/3. Ya, 624 dikalikan dengan 5/3. Itu ya kalau menggunakan aljabar ya. Ini sekarang jam berapa? Jam 3 lewat berapa? 5.3, Pak. Oke. Kita mungkin jam 4 lewat 10 menit ya. Agak sedikit. Oke ya, kita lanjut ya ke nomor 10. Kalau misalnya ini ada yang bingung, nanti kan bisa tanyakan di WA aja. Oke, nomor 10. Nah, ini soal teori ya. Jadi harusnya 19 detik selesai gitu. Oh iya, sudah mau ujian ya? Kan mungkin udah mau pulang ya, Cici sama teman-teman. Oke, jawabannya apa? Biar cepat. Yang bangun ruang, yang dimensi 3 ya. Oke, ya. A ya. Nah, soal kayak ini, yang impian ganda yang kayak gini, ini ada loh ya, biasa 1-2 soal gitu ya, yang kayak gini. Dia kasih ada 4 pernyataan, kemudian dia menanyakan nilai kebenarannya, benar atau salah yang mana. Oke, yang ini benar ya, jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah contoh bangun ruang. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kalau 4 kan bangun datar ya. Bentar. Nomor 11. Nomor 11. Nah, ini paling aman ya. Kamu menggunakan coba-coba. Ini paling aman di sini. Ya. Masukin A-nya supaya dia itu memenuhi kondisi yang ada di situ. Ya, 3A plus 5 dia maunya kelipatan 4. Nah, berapa sih nilai A-nya? Kamu ambil aja satu contoh nilai A. Yang hasilnya merupakan kelipatan 4. Nanti kita menggunakan A tersebut. Untuk menentukan dia benar atau salah. Kelipatan 4. Dari 4 pernyataan ini ya. Angel sudah masuk sekolah kan, Angel? Iya, Pak. Sudah masuk sekolah kan? Kemarin kamu berduka kan ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya, ini kamu ambil A-nya ya, yang supaya kelipatan 4, ambil aja A-nya 1. Ya. A-nya 1. Kan jadinya pas kan? 3 kali 1 tambah 5. Kan 8. 8 kan kelipatan 4, benar gitu. Nah, kamu habis ketemukan nilai A-nya, masukinlah ke
keempat ini. Cek yang kelipatan 4 itu yang mana. Kita mau cek yang pertama dulu, 3A tambah 1. Ya, kalau A-nya 1 berarti jadi 3 kali 1 tambah 1. Ternyata 4. Benar ya? 4 itu adalah kelipatan 4. Kemudian kalau yang 2, 9A tambah 19, 9 kali 1 tambah 19 berarti 28. Sama ya, 28 juga kelipatan 4, berarti benar juga. Yang ketiga, 3A tambah 9, 3 kali 1 tambah 9, 12. 12 juga sama, kelipatan 4. Yang keempat, 6A tambah 6, A-nya 1. Berarti 12 ya. 12 ya. Benar juga kelipatan 4, berarti semuanya benar ya. Enggak, jawaban dari soal ini adalah E. Ya. Semua pilihan benar. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Kita lanjut ke soal 12. Nah, soal kayak gini juga muncul di TPS-PK. Kadang-kadang ada 3 soal nih kayak gini, bentuk ini. Ya, dia membandingkan 2 kuantitas atau 2 variabel ya, P dan Q biasanya sih simbolnya ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan hubungan kesaksamaannya ya, atau perbandingannya. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Atau mungkin D, tidak cukup untuk memutuskan kesimpulan. Yang pertama yang harus dilihat adalah yang harus dihitung ya, itu nilai P-nya ini ya. Q kan udah diketahui 27 tuh. Jadi nggak usah dicari, tinggal cari aja nih berapa yang ditanyakan apa ya. Banyak siswa di kelas, jika setiap siswanya memilih tepat satu olahraga favorit. A ya, 3 serangkai. Oke, gimana cara dapat A? Caca mungkin? Itu kan itu apa dah? Yang P ini kan satu orang hanya suka satu olahraga yang favorit kan. Ya. Berarti totalnya tuh 33. 33 kan lebih besar dari 27. 33 lebih besar dari 7. Oke. Kalau kamu langsung jumlahin ya Pak ya. 13 tambah 9 tambah 11 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, tapi ini konsep himpunan ya. Ketika dia mengatakan 13 siswa, ini dari 13 sama 9 orang ini ya. Ini ada mungkin aja ada yang terhitung 2 kali loh ya. Oh, jangan sampai terkecoh di situ ya. Ini bukan berarti selalu ada 22 orang di situ ya. Bisa aja misalkan si A nih ya. Dia suka renang sama voli gitu. Dia makanya terhitung 2 kali ya. Renang dia tambahin juga ke sini ya. Terhitung di sini juga terhitung di sini 2 kali gitu. Ketika seseorang menyukai lebih dari satu jenis olahraga ya. Jadi bisa terhitung 2 kali. Oke ya. Apakah ada jawaban yang lain? Nah, ini katanya 3 siswa menyukai ketiga olahraga tersebut ya. 3 siswa. Oke, ya izin lift ya, udah mau ujian ya. Oke.
Oke, setelah jadi ya. Tiga siswa menyukai ketiga orang. Nah, kayak jadi tadi yang dikatakan oleh Fani itu udah hampir benar ya, cuma lupa dikurangi sesuatu ya. Karena tiga siswa menyukai ketiga olahraga. Jadi terhitung ada jadinya itu 9 orang ya, karena akan ada tiga olahraga, 3 orang gitu. Terhitungnya 9 orang. Padahal yang harus dihitung ya, itu harusnya cuma 3 orang aja ya. Ketika tiga siswa menyukai ketiga olahraga, berarti kan dia terhitung di renang tambah 3 ya gitu kan. Voli tambah 3, futsal tambah 3 juga gitu. Pada orangnya cuma ada 3 gitu. Ini terhitungnya 9 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, yang harusnya 3 dia menjadi 9 kan? Kelebihan. Kelebihannya itu berapa? Kelebihannya adalah 6 ya. 3 dari 9 kan? Itu kelebihan. Kelebihan 6. Berarti ini perlu dikurangi 6. 33 dikurangi dengan 6 sama dengan 27. Ya, 27 ini adalah jumlah siswa yang sebenarnya di kelas tersebut ya, yang diminta itu nilai P-nya nanti. Ya, jadi P-nya 27, ternyata Q-nya juga sama 27. Berarti jawabannya adalah P sama dengan Q ya. Seperti itu. Oke ya, apakah ada pertanyaan? Ya. Bingung yang 6-nya dari mana Pak, yang 33 kurang 6? Oh ya, oke ya. Di sini kan diketahui bahwa yang di data ya, diketahui itu ternyata ada 3 siswa menyukai ketiga olahraga tersebut. Makanya dia tuh masuk ke sini ya, ketiga-tiga ini. Kan jumlah orang yang suka renang kan 13 nih. Voli kan 9. 11 siswa yang futsal kan 11 ya. Nah, tapi kamu jangan langsung jumlahin ini. Oh, ini berarti ada 33 siswa nih. Belum tentu ya. Karena bisa aja ada siswa yang menyukai lebih dari satu jenis olahraga sehingga dia dimasukin ke sini, terhitung 2 kali gitu istilahnya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, yang ini. Ya. Nah, misalkan saya ngambil contoh bilangan ya. Misalkan yang suka renang nih 5 nih ya awalnya ya, 5 siswa ya. Voli 6 siswa. Ya, yang suka renang 5, suka voli 6. Ternyata si A ini suka renang dan voli. Saya masukin ke sini. Jadinya ini 6 siswa, ini jadi 7 siswa gitu. Terhitung 2 kali gitu. Ya. Padahal kan ini kan cuma ada satu, si A doang kan, satu siswa kan, tapi terhitungnya 2 kali. Karena dia menyukai 2 jenis olahraga. Ya. Nah, begitu juga untuk soal ini, karena dia suka tiga-tiganya, ya, dan ada 3 orang situ, berarti renangnya tambah 3, voli tambah 3, futsalnya tambah 3. Padahal harusnya siswanya cuma ada 3, tapi di sini tambah 3, tambah 3, tambah 3 ini jadi 9. Kelebihan jadinya kan. 33 ini udah kelebihan nih sebenarnya. Tidak sesuai dengan jumlah siswa yang sebenarnya. Ya. Yang ini 33 sudah hasil dari penjumlah ditambahin 9 gitu ya. Makanya supaya jadi ini pas gitu kan sesuai dengan jumlah siswanya, maka harus dikembalikan ke 3, 9 ke 3 gitu. Berarti harus dikurangi dengan 6. Itu ya, Clara ya. Ini materi kelas 7 ya, himpunan semester 2. Bedakan ya, 13 siswa menyukai olahraga renang dengan 13 siswa yang hanya menyukai olahraga renang. Itu beda loh ya. Kalau dia hanya menyukai, ada kata hanyanya atau saja, ya, berarti dia hanya menyukai itu aja gitu, ya. Jadi bedakan di situ. Kecuali dia memang mengatakan bahwa sebanyak 13 siswa hanya menyukai olahraga renang, 9 siswa hanya menyukai voli. Nah, itu berarti memang benar. Itu jumlah siswanya memang benar. 13 dengan 9. Tidak ada yang terhitung 2 kali. Ya. Oke, nah nanti kan bisa ini nih, bisa review kembali ya tentang materi himpunan bagian soal cerita. Ada kok yang beginian. Materi kelas 7 SMP. Oke ya, lanjut ya ke soal nomor 13. Nah ini ya. Oke, sebuah seminar dihadiri oleh 50 orang. Bersalaman. Tidak boleh bersalaman dengan orang yang tidak.
Setiap orang di pesta memiliki ketinggian tinggi badan yang berbeda-beda. Nah, ini sama kayak tadi ya bentuk soalnya ya. Ada dua kuantitas di situ. Ya, Q-nya sudah diketahui 100, P-nya belum diketahui ya. P-nya adalah maksimal banyak salaman yang terjadi. Maksimal. Mia dan kawan-kawan masih makan nggak? Nia di rumah Pak, mereka yang makan. Oh, oke. Ipi udah keluar ya, Ipi ya? Valen. Oke, apakah sudah ketemu Clara mungkin? Angel mau masuk negeri aja. Belum tahu, Pak. Tapi kalau bisa masuk negeri, ya syukurlah. Oke, apakah diperbolehkan keluar dari sini, Angel? Apa, Pak? Maksudnya keluar dari Pontianak, boleh nggak? Nggak dibolehin, Pak. Tidak ya? Nggak, Pak. Kamu anak sulung kan, Angel? Enggak, Pak. Saya punya satu adik. Punya satu adik. Kamu yang tertua kan? Iya, Pak. Oh, sulung ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Nah, orang bersalaman di situ dikasih tahu bahwa tidak boleh bersalaman dengan orang yang lebih pendek, ya. Oke, di situ diketahui juga bahwa tinggi mereka tuh berbeda-beda, gitu. Nggak ada yang sama. Nah, ini seharusnya bisa diselesaikan pakai logika aja ya. Ketemu gitu. Tidak perlu ngitung-ngitung sebenarnya. Ya, kita bahas aja ya. Oke. Kuncinya di sini sih, tidak boleh bersalaman dengan orang yang lebih pendek kan. Sedangkan orang tinggi orang situ itu beda-beda gitu. Nah, ketika A bersalaman dengan si B ya. Si A ini misalkan tingginya 170 cm misalnya ya. B ini lebih pendek gitu karena berbeda kan, tingginya beda-beda ya. 169 cm. Nah, mereka nggak boleh bersalaman ya. Karena ini berarti bersalaman dengan orang yang lebih pendek kan, si A ini kan. Bersalaman dengan orang yang lebih pendek. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi tidak terhitung. Nah, ketika si A ini yang tingginya tadi 170 cm bersalaman dengan si C yang tingginya ternyata 171 cm, tetap nggak boleh ya. Karena menurut si C dia bersalaman dengan orang yang lebih pendek kan, si A ini kan. Tetap nggak boleh ya. Dan ini bisa terjadi ya, berarti kita mikirnya gini, dia hanya boleh salaman ketika tinggi badan mereka tuh sama ya. Si A dengan B ya sama-sama misalkan 170 cm. Nah, itu baru boleh bersalaman. Ya, tetapi karena di sini ketahui bahwa tinggi mereka beda-beda, nggak ada yang sama ya. Berarti nggak akan mungkin terjadi salaman dengan syarat seperti itu. Ya. Berarti P-nya ini sama dengan 0. Ya. Tidak akan ada salaman jadinya kalau seperti itu syaratnya ya. Berarti nanti jawabannya kalau dibandingkan P itu kurang dari Q ya. 0 kurang dari 100 kan. Berarti jawabannya adalah, oh di sini nggak ada ya. Pakai B ya. Q lebih dari P. Atau P kurang dari Q, sama aja ya. Oke, gitu ya logikanya ya. Jadi ini salaman terjadi ketika tinggi mereka sama ya. Tapi karena di sini saya kasih tahu bahwa tingginya beda-beda, berarti nggak ada salaman yang terjadi. Bisa dipahami sampai di sini?
Oke ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ke nomor 14, soal nomor 2 terakhir. Ini aljabar yang setara dengan soal tingkat ini ya, soal kelas 8 SMP. Yang ini kalian nggak perlu mencari nilai A dan B masing-masing, itu nggak usah. Ya. Tidak perlu. Meskipun sebenarnya ini kayaknya bisa. Ya, nebak gitu bisa ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, apakah sudah dapat jawabannya? Oke, ya, kita bahas saja. Oke. Kalau saya tebak nih, ini A-nya nih 1 ya, B-nya -1 ya, memenuhi kedua-duanya. Ya, atau dibalik, A-nya -1, B-nya nih 1 gitu ya. Sehingga nanti A kurang B itu ada 2 kemungkinan. A kurang B ketika kalau A-nya 1, B-nya -1 kan nanti jadinya 1 dikurangi -1. Nanti 2 ya. Ini kemungkinan pertama. Kalau kita pakai yang ini, A-nya -1, B-nya 1, berarti ini jadi -1 dikurangi B-nya dari 1. Berarti -1 kurang 1. Sama dengan -2. Ya, jawabannya jadi D. Itu kalau kita nebak. Dan kebetulan ini beruntung sekali karena angkanya ini bagus kan. Tapi kalau angkanya jelek, berarti nggak bisa pakai tebak-tebakan seperti ini. Harus pakai aljabar. Ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2. Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Ini bisa kita tuliskan yang ditanyakan adalah ini, A kurang B ya. Kalau A kurang B kuadrat ya, kalau kita hitung ya, A kurang B kuadrat. Itu adalah hasilnya kalau kita jabarkan ya. Ini hasilnya tidak bisa. A pangkat 2 kurang 2AB tambah B kuadrat. Dan ini yang diketahui di soal ini. A kuadrat itu diketahui kan. A kuadrat tambah B kuadrat kan diketahui. AB juga ternyata diketahui gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini ya. Pakai ini aja. Kita langsung kuadratkan ya. Kalau A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Ya. Kemudian kita kelompokkan ini dan ini ya. Itu jawabannya sama dengan 2 ya dari soal ya. Diketahui dari soal itu 2. Berarti 2 dikurangi 2 kali AB-nya diketahui ya. AB-nya itu -1. Berarti 2 dikurangi 2 kali -1 sama dengan 2 tambah 2. Berarti 4. Ya, itu kalau pangkat 2, sedangkan yang kan A kurang B aja kan. Yang kita cari kan A kurang B pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A dikurangi B sama dengan, bisa ada 2 kemungkinan ya. Bisa +2, bisa -2 atau plus minus akar dari 4 ya. Plus minus akar 4 kan 2. Oke, ya sama jawabannya kayak tadi ya, tebakan tadi kan. 2 dengan -2 jawaban. Ya, jadi ini soal ini jawabannya adalah D ya. Soal kayak ini memang perlu ini sih, keterampilan di aljabar ya, pandai-pandai mengubah bentuk. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2 terakhir. Jika X menyatakan 3/5 dari 30. Oh, kalau ini sih nggak terlalu susah. Tinggal dikalikan aja ya, dapat X. Dia ini juga
Oke, Clara udah dapat ya B ya. Apa dengan? X-nya berapa, Clara? 18, Pak. 18 ya. Dapat dari apa tuh? 3. 3/5 kali 30 sama Oke. 36% kali 50. Ya, 18 ya. Y-nya 36%, berarti 36 per 100 dikalikan dengan 50 ya. Ternyata sama juga ya. Ini kan coret-coret. 2, 18 ya. Jadi jawabannya B. Oke. X sama dengan Y. Oke ya, soal kayak gini jangan sampai kelewatan ya. Sayang sekali gitu. Ya, saya kira ini bisa dipahami. Soal terakhir 16. Himpunan ya, materi kelas 7 semester 2. Himpunan bagian juga sama, bagian dari yang pernyataan 4 sama dengan kurung kurawat. Kurawat itu himpunan kosong ya. Himpunan kosong, himpunan yang tidak ada anggotanya. Biasa orang simbolkan sebagai ini juga ya biasanya. Bulatan kemudian dicontohin. Itu juga sama ya, himpunan kosong. Oke, ini nggak perlu hitung ya, tinggal dilihat aja. Kalau kalian tahu konsep himpunan bagian, ini selesai dalam waktu 10 detik. Oke, Clara menjawab ya. Semua pilihan benar. Oke ya, jawaban Clara benar ya. Jawabannya adalah ya. Semua pernyataan ini ya, ini merupakan himpunan bagian dari A ya. Oke, jadi kalau misalnya yang penting isinya ini ya, isinya ini dia ada di A. UTBK itu kan ada di A. Ini ada nih. Nah, 21 ada di A ya, 2 sama 1 ada di A. Berarti termasuk himpunan bagian. UTBK 21 juga semuanya ini masing-masing ada di A. Dan ini adalah sama dengan himpunan A sendiri. Nah, khusus untuk himpunan kosong ya didefinisikan bahwa atau diartikan bahwa ya setiap himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian ya dari himpunan apapun ya. Jadi misalnya kamu ada himpunan ini A ya, isinya misalnya kucing, tikus misalnya. Ya kalau misalkan ditanya disuruh menuliskan himpunan bagiannya ya, berarti ada berapa nih ya. Kalau kita coba tulis satu-satu ya. Yang pertama A-nya sama dengan himpunan kosong. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi himpunan kosong itu pasti himpunan bagian dari A. Kita kasih nama himpunannya A1. Ya. Kemudian himpunan bagian yang kedua A2 misalnya ya. Itu isinya satu anggota aja yaitu misalnya kucing. Tuh. Kemudian A3 tikus sendirian. Ya, yang keempat berdua muncul bersamaan ya, kucing dan tikus. Nah, di himpunan ya, kucing tikus dengan tikus kucing, kamu tulis yang mana duluan itu dianggap sama ya. Kucing tikus, kemudian tikus kucing itu sama ya, dibolak-balik itu sama kalau di himpunan. Ya, kalau di koordinat berbeda ya, 3,2 dengan 2,3 kan berbeda ya. Tapi kalau di himpunan dianggap sama. Jadi kalau ini ditanya ada berapa himpunan bagian, jawabannya adalah ada 4 ya. Ada 4 himpunan bagian. Oke, mungkin yang perlu ditekankan adalah di sini ya, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita sudah selesai harusnya. Jadi seperti itu ya, mungkin kan sudah dapat gambaran nih soal matematika dasar di PK TPS itu, oh ternyata seperti ini loh. Ya, tinggal perbanyak latihan aja sih. Apakah ada pertanyaan mungkin dari awal sampai akhir?
Ya, kalau nggak ada nih nanti saya share deh ke grup aja ya, biar nanti kalian bisa cek juga. Recordnya nanti saya akan bagikan ke, mungkin saya akan upload di YouTube ya. Biar mungkin kalian bisa review kembali ya. Dan beberapa orang izin ya, karena memang ada urusan dan ada kerja kelompok juga. Oke, jadi seperti itu. Jamnya mungkin saya agak sulit ya menentukan jam kita ini ya, karena biasanya kan dimulai di jam 1. Ya. Tapi anak MIPA kan pulangnya jam 1.30. Jadi memang agak sorean jadinya. Apa mungkin kalian punya saran harus jam berapa atau bagaimana teknisnya? Nggak ada ya? Oke, nanti kalau misalnya ada pun nanti bisa sampaikan di WA ya. Bagusnya tuh bagaimana waktunya. Oke, kalau nggak ada saya stop share dan kita selesaikan sampai di sini. Saya stop recording dulu.